Oke, kembali lagi bersama host live di episode baru dan juga yang hadir pun juga baru. Dan di sebelah saya ini sudah ada Puja Kirana. Puja Kirana. Seperti biasa di YouTube kali ini kita akan menghadirkan beberapa orang ya untuk bercerita tentang dirinya sendiri ataupun kita mau menelisik ya tentang bagaimana sisi dari seseorang tersebut. Jadi Puja, apakah kamu sudah siap? Siap sih. Oh, siap. Bakal dalam banget kayaknya pembahasannya gitu ya. Boleh banget. Buat teman-teman yang belum tahu, kebetulan Puja ini merupakan salah satu alumnus ya. Anda dari mana nih kira-kira? Terakhir lulusan dari hukum ya, sarjana hukum. Wow. Tepuk tangan boleh kali ya? Kita kasih. Oke, lulus di tahun kemarin ya 2023 di Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Yang mau kepo bolehlah cari sendiri infonya gitu ya. Oke. Ini saya bisa menyebut seorang Puja ini bisa dibilang she have lot potential ya. Jadi berdasarkan karena saya pun berteman dengan dia, jadi memang dia cukup sokin ya untuk menghadapi berbagai talent yang mau dihadapi begitu. Struggle kehidupan mungkin ya. Kebetulan sekarang lagi sibuk kerja di Purwokerto aja ya. Di salah satu perusahaan digital marketing ya. Mungkin kalau orang ngiranya tuh apaan sih anak hukum masuk situ gitu ya. Kayak nggak relate, nggak nyambung gitu ya. Betul. Tapi it's okay sih kayak itu menjadikan sebuah apa ya pengalaman buat saya. Kenapa enggak gitu kan? Kita jangan pernah menganggap remeh peluang sekecil apapun itu gitu. Dari seorang Puja sendiri memang ingin mengambil kesempatan itu untuk selanjutnya ataupun mungkin memang ada beberapa planning yang sedang diusahakan. Oke. Ini aku cerita lah ya. Kalau punya planning atau enggak pasti punya ya. Semua orang punya planning gitu ya. Ada mimpi atau dream yang harus aku buktikan, gapai gitu kan. Dengan adanya aku sekarang bekerja, kenapa enggak gitu kan? Yang namanya kita pengen menggapai mimpi gitu ya. Realistis aja lah. Butuh yang namanya apa? Cuan bro gitu kan. Sekarang kalau mikir gengsi gitu ya. Mikir gengsi nggak bisa makan dong gue. Sampai kapan mau mikir gengsi gitu kan? Bisa, hasil dimakan. Aku kerja di sini juga istilahnya bukan hanya sekedar cari duit gitu ya. Oke. Yang ngasah skill juga, ketemu teman-teman, relasi baru itu pastinya hal yang membuat aku cukup menyenangkan dan menantang juga. Oke. Seperti itu. Kalau dibilang gengsi kayaknya aku tipe-tipe anak yang nggak kayak gitu sih. Kayak apapun lah ya, selagi itu bermanfaat ya gue enjoy jalaninya gitu kan, kenapa enggak gitu kan. Itu ilmu baru yang mungkin nggak bisa aku dapetin selama aku kuliah, tapi aku bisa dapetin itu di dunia kerja gitu. Memang dunia kerja ini memiliki pengalaman tersendiri ya. Betul. Lebih luas gitu ya. Betul sekali, jadi memperluas insight kita dan sokin juga ternyata Anda ya. Oke, sokin banget nih. Nah, Puja, bisa-bisanya Anda ini dari SMK masuk ke hukum. Oh, bisa masuk hukum dari multimedia ke hukum. Gitu. Dari yang pegang kamera jadi pegang palu gitu loh. Backgroundku kan memang SMK multimedia gitu kan. Kok bisa masuk hukum gitu, jauh banget ya, lintas jalur banget gitu ya. Dulu sebenarnya lulus tuh sempet bingung juga kan. Kayak aku dulu juga sempet cerita-cerita sama kamu kan, nih mau kemana? Lulus mau apa nih gitu kan. Betul sekali. Nah, aku sempet kepikiran pengen ngambil ilmu komunikasi gitu kan. Kenapa? Kayak aku tuh bukan yang pintar ngomong gitu kan, tapi aku suka ngomong aja gitu kan. Dan aku pengen ngasah skill itu dengan ambil jurusan itu gitu kan. Udah lah ya, berbagai cara aku coba, entah itu dulu ada yang namanya tes apa tuh SBMPTN ya, ujian mandiri juga ya ke Jogja sendiri gitu kan. Effort banget gitu kan. Independen woman sekali ya. Betul, independen gitu ya. Dan akhirnya ya belum rezeki mungkin ya. Kayak Allah berkata lain gitu istilahnya. Ya dan akhirnya aku bingung juga tuh mau kemana gitu kan. Temennya temen gitu kan. Dikenalin gitu. Oh iya. Ja, lu mau kemana lulus gitu kan. Tahu nih bingung gitu kan.
nih ada temen nih mau daftar di kampus ini di Purwokerto. Kaget dong, kampus apaan tuh gitu kan. Serius, gue nggak tahu ada kampus itu di Purwokerto gitu ya, sorry nih. Alumnus mau dicatat mukanya ya? sorry, aman. Gitu ya, akhirnya aku penasaran ya, aku scroll, oh iya ini kampusnya di sini nih di Purwokerto gitu kan, ada jurusan ini, oh ternyata nggak ada Ilkom gitu kan. Tambah bingung juga gitu kan. Di satu sisi ibuku udah kayak mau kemana, udah ngedesek terus kan. Gitu ya, akhirnya ketemulah sama si temen yang aku dikenalin itu. Gitu. Akhirnya berangkat bareng ke sana. Bahkan ketika di perjalanan mau ke kampus pun aku nggak tahu mau ambil apa. Padahal udah tinggal daftar gitu lah. Terus aku nanya ke temanku yang baru itu, kamu ambil apa gitu kan? Aku ambil hukum. Dan ternyata basicnya tuh dia emang SMA IPS ya, relate lah ya. Agak sedikit relate ya. Betul ya. Dan aku multimedia gitu loh, gimana gitu kan. Bener-bener bingung banget sampai kampus pun, sampai udah ngisi data diri dan segala macam, aku tuh bingung. Ditanyain sama orangnya mau ngambil apa mbak? Bentar ya Bu, pikir-pikir dulu, serius nih. Nah akhirnya aku sedikit ngobrol lah sama temenku, akhirnya kayak coba kali ya. Ini sebenarnya salah sih ini sebenarnya. Kayak coba-coba tuh salah ya sebenarnya, jangan ditiru ini. Tapi ya kenapa enggak gitu kan. Di satu sisi aku juga ada rasa penasaran di hukum tuh kayak gimana gitu kan. Oke, dan akhirnya singkat cerita ya udah aku ngisi pendaftaran, jurusan yang diambil ilmu hukum. Dari situ kenapa bisa masuk hukum gitu. Padahal itu penting banget kan, ngambil jurusan kuliah aku tuh penting banget. Kok bisa-bisanya saya coba-coba gitu kan. Pertama kali aku masuk hukum banyak banget culture shock gitu ya istilahnya ya. Apa tuh, mau di-spill nggak nih? Asik gitu. itu kan. Apaan tuh gitu ya. Oke, salah satu culture shock yang pertama kali ya. What? Satu kata yang keluar dari mulut tuh hedon banget nih. Perlu digarisbawahi gitu ya. Hedon banget nih. Yang kedua mungkin apa ya? Bener-bener ya ilmu baru semua gitu loh. Ketiga, Mereka ambis. kalau dibilang ambis, masih ambisan saya sih. Aku pasti. Kalau misalnya untuk keambis-ambisan tidak bisa ada yang mengalahkan seorang puja. Iya. Dengan SMK yang seperti itu ya, apalagi SMK-nya di desa gitu ya. Pernah nugas di kafe nggak kak? Ups, pernah nugas di kafe nggak kak? Pernah dong. Pernah. Bukan pernah sih, sering gitu ya. Mulai semester berapa tuh kak? Iya kira-kira. Di mana ya? Semester 1 udah mulai ngafe sih. Waduh. Kayak isi snapgramnya itu udah Kok bisa gitu? laptop, backgroundnya kafe gitu. Backgroundnya iya. kopi gitu ya. Emang kalau gara-gara di kafe auto selesai kak? Sebenarnya sih enggak juga ya. Ini sebenarnya lebih ke gaya-gayaan aja kali ya, pencitraan gitu ya. Enggak sih, tapi kalau kamu kenal aku dari zaman sekolah, gimana sih Puja ngerjain tugas pasti selesai ya? Pasti selesai. Pasti selesai. Kayak aku kan bukan tipe yang banyak apa ya, insecure gengsi itu enggak sih. Kayak gaya mereka kayak gitu ya, it's okay gitu kan. Gitu. Aku kayak gini ya nggak apa-apa gitu kan. Nah gimana sih cara aku menyeimbangi mereka gitu kan? Dengan cara kayak anak hukum tuh nggak semuanya hedon ya. Di garis bawah itu. Ya, anak hukum nggak semuanya hedon. Aku lebih ke ini sih, nunjukin potensiku aja sih. Kayak aku lebih aktif di kegiatan kampus. Dengan aku aktif itu kan kayak nggak ada waktu lah ya buat insecure gitu istilahnya ya. Waktu udah selalu terisi ya. Iya, nggak ada waktu buat kesepian, overthinking mungkin ada, tapi itu dikit lah ya. Jadi aku aktif kegiatan kampus juga, entah itu ikut organisasi dan kayak ada semacam kompetisi-kompetisi gitu kan. Aku ikut itu gitu. Gimana caranya aku menunjukkan kelebihanku dari sisi lain gitu. Yaitu dari sisi apa? Potensiku gitu kan. Kayak gitu. Nah, dari situ juga aku punya teman juga banyak gitu sebenarnya. Tapi ada lah yang kayak bukan satu nasib sih. Satu pemikiran mungkin ya sama aku gitu ya. Kayak ya udah kita nggak bisa kayak mereka, ayo dong tunjukin sisi kelebihan kita dari hal lain gitu. Gitu caranya gitu. Gitu cara aku survive di kehidupan kampus di jurusan hukum yang seperti itu. Dari Puja sendiri, sosok ibu buat Puja gimana? Gimana tuh? Kayaknya ibu tuh nggak bisa digambarkan dengan apapun gitu. Karena sangat-sangat berarti banget di hidupku. Dia adalah sosok yang perempuan hebat banget, independent woman banget. Dia berjuang dari aku kecil, dari aku SD, sampai akhirnya aku ada di titik ini sekarang. Dari aku lulus kuliah, semua itu berkat ibuku. Jadi sangat-sangat penting lah di hidupku. Kalau boleh tahu bapaknya kemana?
ada pertanyaan bapaknya kemana gitu ya. Sepertinya tadi ada seliwir-seliwir ya. Oke, gitu ya. Sedikit ini cerita aja ya. Boleh. Jadi ibuku sama bapakku tuh emang udah, keluarga kita tuh udah kayak tim SAR gitu. Mohon maaf. Keluarga kita kayak tim SAR gitu. Oke, jadi mereka udah pisah ya sejak aku SD lah mau ke SMP. And then bapakku udah balik ke kampung halamannya gitu ya. Masih di Jawa Tengah kok. Oh, masih di Jawa Tengah. Oke. Dan sejak saat itu bener-bener bapakku tuh kayak udah lost. Dari situ ibuku ya yang banting tulang lah demi aku selama ini. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman pun baru tahu, saya pun baru tahu detailnya soalnya. Berarti kamu SD berarti ya? Ya iyalah, bapakku wis orang nafkahi sama sekali, emang malah ingin ibadah Arab. Gini ya. Nah, oke. Sampai Ya. aku kirimin meme loh. Anda mengirimkan meme kepada bapak sendiri? Yoi. Itu ceritanya gimana kok? Oke. Kok bisa gitu? Oke, ini sedikit cerita aja sih ya. Oke, boleh. Bukan bermaksud nyebar aib atau apa, enggak sih. Oke, ini sedikit cerita aja. Ya, dengan bapakku yang nggak pernah sama sekali ngasih uang untuk memenuhi kehidupan anaknya gitu ya. Kan istilah nafkah ya? Ya, nafkah ya, betul ya. Nggak ada istilah bekas anak tuh nggak ada. Gitu ya. Oke, jadi ya bertahun-tahun, puluhan tahun nggak pernah nafkahin. Kok tiba-tiba kemarin mau lebaran, ngapain tuh? Pinjem duit gitu kan. Ini gimana gitu loh. Sampai aku kirimin meme buat bapakku gitu ya. Kirim meme apa? Tulisannya apa tuh ya? Jadi tulisannya gini. Anak sendiri dibiarin, anak tiri kok dibela-belain. Itu perasaan yang benar-benar kayak apa gitu ya. Sampai aku cerita ke ibuku tuh kayak orang marah banget gitu ya. Ngapain gitu kan? Antara marah dan juga heran. Heran dan kayak kok nggak punya malu gitu kan istilahnya gitu. Apakah Puja sudah pernah ketemu sama bapaknya dari pertama kecil mungkin atau enggak? Oh, dari pertama kecil udah pernah ketemu. Kayak dulu kan aku sama bapakku keluarga itu tinggal di sini juga gitu kan. Jadi aku kecil dulu dari umur bayi lah, aku bayi baru beberapa hari lahir langsung dibawa ke Tangerang sampai umur 4 tahun kurang lebih. Di sana juga sama ibu bapakku. Terus kemudian aku pindah ke sini pas mau masuk SD. Nah, dari SD kelas 1 sampai aku mau kelas 6-an lah kurang lebih. Aku masih sama mereka gitu. Bisa dibilang antara anak perempuan gitu ya. Anak perempuan itu nggak bisa bohong kalau mereka itu lebih akrab sama bapaknya gitu ya. Apalagi aku anak tunggal. Jadi kehilangan sosok bapak menurutku tuh kayak bener-bener hancur banget sih. Ya walaupun aku mungkin di depan kamu, di depan mereka, semua orang gitu ya. Aku happy-happy aja gitu ya. Tapi aslinya ada cerita tersendiri lah. Tapi gini Puja, kalau misalnya saya mau mengakui ya untuk seorang Puja sendiri, sangat tough ya, sangat kuat untuk menghadapi perjalanan dari pertama sampai sekarang ini ya. Tidak adanya sosok kehadiran papa. Ini cuma disokong sama ibunya ya. Dengan kehadiran ibu, bagaimana Anda mempertahankan kewarasan itu? Kewarasan tadi. Iya, karena bisa dibilang dari sampai sekarang pun walaupun tidak terlihat ya di depan ini ya. Betul sekali. Setidaknya masih sedikit lebih waras. Jujur waktu itu benar-benar hancur banget. Apalagi posisiku tuh masih kecil ya. SD tuh bisa dibilang masih kecil gitu ya. Belum tahu apa-apa gitu kan. Taunya ya mereka berpisah udah gitu aja, nggak tahu apa penyebabnya dan segala macem. Dan aku juga nggak mencoba cari tahu karena mungkin posisiku masih emang kecil gitu kan. Masih SD. SD itu taunya apa sih? Masih belum terfikirkan ya. Masih main-main gitu aja. Main, betul. Iya, betul. Jadi jujur kerasa-kerasanya tuh ketika aku di SMK gitu ya. SMK itu aku udah bisa dibilang cukup dewasa gitu ya. Udah tau lah. Itu jujur kerasa banget di situ kayak oh ternyata tuh gini, ternyata keluarga tuh dulu gini gitu kan. Sampai akhirnya aku yang dulu juga sering curhat ke kamu gitu kan ya. Nah itu sempat banyak banget overthinkingnya ya, apalagi kalau malam-malam tuh pastinya ya suka nangis sendiri gitu, itu pasti gitu kan. Nah tapi gimana cara aku mempertahankan? Aku inget lagi, kembali lagi ke sosok ibu. Ibu tuh udah berjuang mati-matian demi anak semata wayangnya gitu ya. Ibu tuh pengen ibu tuh menaruh harapan besar lah di aku, di pundakku istilahnya gitu kan. Kayak gitu. Jadi itulah salah satu kenapa aku masih bisa waras mungkin ya. Masih bisa bertahan
sampai detik ini tuh ibu. Kayak gitu. Oke. Ibu sosok yang sangat penting Sangat sekali. penting banget. Kalau misalnya kita berada di kondisi ya, seorang Puja sendiri, kehidupan seperti apa ataupun mungkin keluarga apa yang ingin diciptakan oleh seorang Puja sendiri? Oke ya, pastinya aku pengen menciptakan keluarga yang benar-benar aku impikan dan nggak pernah aku dapetin dari aku kecil gitu. Kayak kita kumpul dalam keluarga itu apa sih gitu ya? Keluarga itu ya pasti impianku ya lengkap, utuh gitu ya. Kita ada di rumah yang sama, kita punya tempat pulang yang sama kayak gitu. Berharap aku bisa menjadi tempat buat cerita anak-anakku nanti. Kayak sejauh apapun kita pergi, itu kita pulangnya kemana sih? Keluarga. Seberapa bangga ya? Pastinya bukan bermaksud sombong atau apa. Aku bangga dengan diriku sendiri. Karena dengan aku berhasil bertahan sampai di titik ini tuh bukan hal yang mudah. Thank you banget buat Puja yang sudah Yeay, menemani di obrolan kali ini, dan memang cukup mengesankan ya ngobrol dengan bersama Puja ini, karena jujur saja saya pun baru tahu detailnya. Ini shock apa gimana nih? Ya mohon maaf ya, karena memang baru tahu sendiri soalnya. Karena dari dulu ini men-spill dikit-dikit aja gitu ya. Betul. So Puja, thank you atas waktunya. Oke, terima kasih juga. Dan I have last question for you. Oke. So Puja, how's your life? Selagi masih ada senyum ibu di dunia ini, aku baik-baik saja. So Puja, thank you. Siap.